pada Bapak Ibu yang berhadir pada siang menjelang sore berbahagia ini. Di sini izinkan saya yang akan membawakan materi pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang sudah saya kenal. Perkenalkan nama saya Budi Sopyan. Saya merupakan guru di SMA Negeri 4 Kota Sibolga. Tidak jauh ya Bapak Ibu yang berasal dari Kota Kediri Tinggi sekitar 5 jam. Kemudian saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Izin Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas. Alhamdulillah jelas Pak. Oh, terima kasih Bu. Kemudian itu saja Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya perkenalan saya akan lebih dalam. Mungkin nantinya the next dapat kita pererat silaturahim di antara Bapak Ibu sekalian. Di sini saya izin Bapak Ibu berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu. Bukan saya mengajari, tapi saya hanya ingin berbagi apa yang saya ketahui dan nanti kita saling sharing bersama Bapak Ibu guru hebat yang berhadir pada siang menjelang sore berbahagia ini. Yang pertama kita buat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Yang pertama boleh usulan dari Bapak Ibu atau saya saja yang mengusulkan. Yang pertama jika Bapak Ibu aktif selama webinar ini diharapkan dapat on cam. Namun jika memang keadaan tidak memungkinkan, nggak apa-apa dipersilakan off cam. Karena memang kelebihan on cam ini Bapak Ibu kita dapat saling mengenal. Jadi kita saling mengenal satu sama lainnya. Jadi di luar webinar lebih dapat akrab. Kemudian ketika nantinya sesi pertama dimulai dengan pemaparan materi, nantinya akan dilanjut dengan sesi diskusi, atau di sela-sela pemaparan materi nantinya akan ada jeda diskusi terkait materi yang kita akan sampaikan. Sebelumnya, izin saya share screen Bapak Moderator. Ya, di sini kita akan membahas Bapak Ibu tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Apakah tampilan slide terlihat Bapak Ibu? Alhamdulillah Pak sudah terlihat. Ya, izin Bapak Ibu, ini merupakan tampilan slide yang bersumber dari BBGP Provinsi Sumatera Utara yang merupakan dari bahan ajar, modul ajar, topik pembelajaran berdiferensiasi. Di sini topiknya masih bersifat umum, nantinya kita dapat mengaitkannya secara langsung dalam pembelajaran mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di satu pendidikan kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan atau workshop yang diadakan BBGP mungkin slide ini nanti tidak asing lagi materinya. Di sini kita akan mengingatkan kembali materi terkait. Next Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pertama menuliskan di kolom komentar atau di kolom chat tentang bagaimana sih keadaan Bapak Ibu di siang yang berbahagia ini. Di sini ada disediakan roda emosi. Silakan Bapak Ibu dapat mengetipkan bagaimana sih keadaan Bapak Ibu pada siang yang berbahagia ini, dikarenakan memang materi kita sampaikan terkait pembelajaran, terkait guru ataupun kita dengan siswa di kelas itu terkait dengan keadaan kita sebelum belajar. Silakan Bapak Ibu dapat memilih ekspresinya sesuai dengan yang ada di tampilan layar atau di luar tampilan roda emosi ini juga. Mungkin ini roda emosi secara umum, namun mungkin ini secara umum menyangkut terkait emosi seseorang. Silakan Bapak Ibu boleh dituliskan di kolom chat. Nggak terjelas gambarnya Pak dengan tulisannya. Oh iya Bu, di sini ada roda emosi Bu. Roda emosinya itu ekspresi kita. Jadi kita menuliskan sesuai dengan spesies yang ini, boleh tidak sesuai dengan yang ditulis di roda emosi. Misalnya ada senang, bahagia, terpuruk, marah, jengkel,
merasa terhina, bosan, menyesal, bingung, galau, takjub. Silakan Bapak Ibu dituliskan ekspresinya siang ini, keadaan dirinya, batinnya bagaimana, atau mati rasa Ibu, Bapak, menetah, terkejut, kagum, ada juga error. Saya rasa nggak ada yang error ya Bapak Ibu. Kalau sudah di kolom komentar, silakan Bapak Ibu tuliskan dan saya minta kepada salah satu Bapak Ibu untuk menyampaikan secara langsung bagaimana keadaan dirinya pada siang ini, atau ada Bapak Ibu yang berkenan menyampaikan keadaan dirinya pada siang ini, silakan raise hand atau menyampaikan secara langsung. Ya, ini ada Ibu Nofrida, ketenangan. Ibu Nofrida mungkin dalam keadaan tenang. Ya, silakan ada lagi Bapak Ibu. Atau coba Ibu Nofrida izin, karena saya lihat di sini Ibu ya, ketenangan. Coba bisa Ibu ceritakan keadaan Ibu saat ini, karena Ibu ketenangan. Berarti Ibu salah satu orang yang apa ya, sedang merasa tenang saat ini. Silakan izin Ibu Nofrida Zuraini. Baik, terima kasih untuk waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam ya, Pak. Ya Bu. Ya, maaf ya, Pak. Kondisi saat ini mungkin dalam merasa tenang artinya dari beberapa bulan yang lalu mungkin tiap manusia pasti punya masalah ya, Pak. Jadi berusaha untuk menenangkan diri aja, Pak. Jadi mungkin ada udah eh, sharing ke teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan masalah cepat selesai. Jadi merasa kalau kita berdoa tenang, pasti kan pada akhirnya kita juga merasa tenang gitu ya Pak. Mungkin begitulah Pak yang saya rasakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Luar biasa Ibu Nofrida, siang ini dalam keadaan tenang ya Bu. Yang selanjutnya izin satu lagi dari Bapak-Bapak mungkin yang bersedia untuk menyampaikan ekspresi atau emosinya siang ini. Tadi ada saya lihat yang mengetik bosan, Ibu-ibu. Cuman udah hilang, berarti ekspresinya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Silakan Bapak atau Ibu pun dapat. Assalamualaikum Pak, boleh izin? Iya Bu, silakan Bu. Kalau melihat roda emosi Pak, situ kan banyak Pak. Ada tertarik, ada kemudian sedih, ada tertarik, ada sedih, ada optimis. Jadi Pak, kalau digabungkan semua mungkin beberapa di antara kita mungkin memiliki emosi yang campur aduk bahasanya Pak. Mungkin saat ini sedang senang atau sedang gembira. Eh, tapi di sini satu yang nggak ada Pak, nggak ada ngantuk ya Pak ya. Karena kan ini kan waktu-waktu jam tidur siang Pak. Tadi kalau ada ngantuk, mungkin saya pilih ngantuk Pak. Tapi di sini nggak ada. Jadi saya pilih optimis. Mungkin dengan webinar hari ini kami khususnya guru PAI dan guru umum mendapatkan ilmu baru tentang pembelajaran berdiferensiasi yang selama ini sering digaung-gaungkan, tapi nggak tahu gimana sih diferensiasi itu aslinya gitu Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Iya, terima kasih luar biasa Ibu Mutia tadi menyampaikan ekspresi Ibu itu sebenarnya ngantuk ya Bu, sama seperti saya.
dan mungkin beberapa Bapak Ibu lainnya, karena suasana di jam-jam memang dominan kita ngantuk ya bawaannya gitu. Setelah lelah beraktivitas, namun Ibu itu memilih tadi sini saya lihat optimis. Luar biasa Ibu Mutia bisa dengan sesaat memang mengubah rasa ngantuk jadi optimis. Itulah Bapak Ibu, guru hebat terutama guru Pak ya, yang memang bisa mengubah ekspresi yang awalnya tidak bersemangat jadi Tes, semangat. Memang seperti itu. tes. Di sini kita lihat ada beberapa memang ekspresi roda manusia, cuma beberapa ada keadaan manusia yang mungkin tidak tertuliskan secara langsung, namun bisa menggambarkan secara umum. Mungkin ngantuknya karena senang, atau kelelahan, atau karena yang lain secara umum. Kita lanjut. Ini kok slide nggak jalan. Supaya menguji kita, Bapak Ibu, apa kita ngantuk atau tidak. Coba, mohon maaf sebelumnya slide saya agak macet. Kita ice breaking dulu, Bapak Ibu, karena kan siang nggak mungkin bergerak. Kita coba ice breaking. Di sini ada soal singkat. Silakan Ibu tuliskan, Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar, Bapak Ibu. Di sini ada kalimat pemantiknya, pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Iya, ada Ibu Nofrida 10. Ayo Bapak Ibu lagi. Bu Anissa Ridho ada 11. Ada Ibu Sri Wahyuni 10. Kita batasi waktunya Bapak Ibu. 1 menit lagi. Iya, dari Ibu Ika 11, ada Ibu Aisyah 10, Ibu Mutianingsi 11. Bapak belum ada ya? Ibu Ika 10, ada Ibu Ika Oralan 19. Ya, mulai Ibu Ika ya. Mungkin tadi agak ngantuk seperti kata Ibu Mutia. Selanjutnya, coba izin ditahan. Ibu Ika Darmayanti. Coba silang jawabannya jadi 19. Assalamualaikum. Maaf, suara saya terdengar nggak ya?
Terdengar. Nak, tolong Nak suaranya. Waalaikumsalam. Iya, Bu, terdengar. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu GPAI hebat ini. Terima kasih telah diizinkan saya bergabung. Begini Pak, tadi pertama saya menghitung fokus ke angka 9 ya. Jadi kita hitung dimulai dari angka 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, dan 90, 91, 90, cuma sampai 90 dan 99-nya. Tapi tidak saya hitung 91, 92, 93, makanya saya sebut 11. Tetapi tadi saya hitung sampai 99. Tapi salah juga Pak, seharusnya 20 angkanya, bukan 19. Karena 99 itu ada double 9 dia, ada 2 angka 9 di situ. Menurut saya begitu ya Pak ya. Jadi banyak tadi di awal 11 berganti menjadi 19, terakhir pilihan saya jatuh ke 20 Pak. Izin Pak, nggak terdengar. Apa saya saja yang nggak mendengar atau gimana ya? Memang berbicara Bapak itu. Terdengar. Baru terdengar ya. Iya Bu, kasih Bu Ika tadi yang telah membuka. Nggak dengar Pak suaranya Pak. Iya Di Pak, kamera terlihat. cuma mulutnya kita buka-buka. Terlihat Bapak Kalau saya berbicara, buka tapi tidak dengar. handsetnya terdengar Oke. Bapak Ibu seperti ini. Terdengar Pak, jelas. Oh, jadi lebih jelas yang seperti ini ya Bapak Ibu. Iya, terima kasih kepada Ibu Ika tadi. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak kendala kita, nggak apa-apa. Karena bagian dari hidup juga, semakin banyak masalah, makin membuat kita semangat. Ya tadi Bu Ika, tadi ada diralat ya Bu, jawaban 11, 10, kemudian juga ada 19. Kemudian dapat juga ditemukan jawaban yang benar ada 20. Berarti Bu Ika sudah fokus ya Ibu ya, nggak ngantuk lagi tadi. Karena faktor kelelahan mungkin setelah kita seharian beraktivitas. Inilah Bapak Ibu, terkadang kita karena belum fokus, maka kita langsung memberikan kadang asumsi atau jawaban. Gak apa-apa, itu hanya sebagai pengganti kita pada siang ini. Maaf Bapak Ibu ya, komputer. Di sini kita akan belajar Bapak Ibu tentang konsep diferensiasi. Di mana di konsep diferensiasi ini Bapak Ibu kita akan mengenal ada beberapa tahapan yang paling dikenal. Yang pertama dampak. Dalam pembelajaran diferensiasi seorang pendidik atau guru, apalagi termasuk guru PAI, itu harus memberikan dampak dalam pembelajaran siswa. Cluenya, kunci dari pembelajaran diferensiasi adalah memberikan dampak positif dalam pembelajaran di dalam kelas. Sehingga pembelajaran yang diharapkan nantinya setelah penerapan diferensiasi dapat memberikan dampak yang positif. Yang kedua di sini dalam diferensiasi itu kita harus mengenal namanya strategi Bapak Ibu. Dalam strategi pembelajaran umumnya sudah diterapkan sebagai seorang pendidik dalam pembelajaran di dalam kelas. Dan namun dalam pembelajaran diferensiasi kita harus mengenal nanti apa sih strategi yang diterapkan dalam pembelajaran diferensiasi. Bagaimana sih sebagai guru PAI apakah pembelajaran diferensiasi ini relevan terhadap keadaan siswa saat ini. Kemudian di sini juga kita mengenal namanya tes awal. Dalam pembelajaran diferensiasi itu tidak lepas dari yang namanya tes pemahaman awal. Di sini tes awal siswa diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pelajaran yang dilakukan seorang pendidik nantinya di dalam kelas. Sehingga tes awal ini sangat penting Bapak Ibu kita laksanakan. Di sini kita izin Bapak Ibu sering diskusi tentang kesepakatan, apakah sepakat atau tidak sepakat terkait dengan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama,
pembelajaran berdiferensiasi hanya untuk anak-anak yang memiliki kesulitan atau hambatan belajar. Bagi Bapak Ibu yang sepakat, silakan tulis di kolom komentar 1. Jika yang tidak sepakat, silakan tulis komentar 2. Bagi yang sepakat 1, bagi yang tidak sepakat, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat 2. Silakan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sepakat dan pernyataan yang pertama, ada Ibu Mutia 2, berarti tidak sepakat. Pembelajaran berdiferensiasi hanya diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki hambatan dalam pembelajaran. Iya, benar sekali Bu Mutia ya, pembelajaran berdiferensiasi di sini bukan hanya diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki hambatan kesulitan belajar, namun kepada semua anak yang kita ajarkan di dalam kelas. Jadi tidak hanya terkhusus pada anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kemudian ada yang kedua di sini, Bapak Ibu hebat, melakukan pembelajaran diferensiasi adalah membuat standar pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Apakah Bapak Ibu sepakat? Jika sepakat, ketik 1, jika tidak sepakat, ketik 2. Melakukan diferensiasi adalah membuat standar pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Ini ada Ibu Mutia sepakat 1. Bapak Ibu yang lain boleh Bapak Ibu berikan komentarnya di kolom chat. Atau tidak berkenan juga gak apa-apa. Ini ada sepakat Ibu Eli, sepakat 1. Bisa disampaikan Bu Eli mengapa memilih sepakat untuk poin yang kedua? Silakan Bu Eli. Iya, nggak apa-apa, mungkin terkendala jaringan. Iya, yang kedua ini Bapak Ibu melakukan diferensiasi adalah membuat standar pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Di sini jawabannya tidak. Ya, mengapa tidak? Dikarenakan memang pembelajaran diferensiasi ini tetap tidak memberikan standar yang berbeda. Jadi tujuan pembelajaran siswa yang satu dengan siswa yang lain tetap sama di dalam kelas. Jadi misalnya dalam pembelajaran PAI, dalam tujuan pembelajarannya dalam satu kelas tetap sama. Jadi standar pembelajaran yang diharapkan dari setiap murid tetap sama. Walaupun kita menerapkan dengan cara-cara strategi diferensiasi. Jadi ada miskonsepsi di sini. Jadi tidak ya Bapak Ibu. Yang ketiga di sini ada cara untuk mengetahui kebutuhan murid. Harus menggunakan sebuah instrumen yang rumit. Seperti tes akademik, minat, bakat, diagnostik. Apakah Bapak Ibu sepakat? Boleh juga disampaikan dengan on mic secara langsung atau di kolom chat boleh, di kolom secara langsung juga boleh Bapak Ibu supaya interaksi dengan kita di sini. Apakah Bapak Ibu sepakat? Yang ketiga, cara mengetahui kebutuhan belajar murid harus menggunakan sebuah instrumen yang rumit. Boleh dengan on mic juga boleh, dengan di kolom chat juga boleh Bapak Ibu. Tidak ada. Kalau tidak ada nggak apa-apa, kita lanjut. Yang ketiga di sini Bapak Ibu, ternyata cara untuk mengetahui kebutuhan belajar murid tidak harus menggunakan instrumen yang rumit. Jadi tidak harus menggunakan sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pengujian bakat dan minat yang rumit terhadap peserta didik. Mengapa sih perlu pertanyaan-pertanyaan seperti ini ditanyakan kepada kita untuk mengasah lebih awal pemahaman pembelajaran diferensiasi yang selama ini mungkin miskonsepsi di tengah-tengah para pendidik. Nantinya kita lihat kok bisa miskonsepsi, nanti kita lihat ya Bapak Ibu, kok bisa terjadi miskonsepsi di antara para pendidik. Yang keempat, melabel anak hanya berdasarkan asesmen awal. Di sini sebagai seorang pendidik, kita Bapak Ibu guru tidak boleh melabel anak hanya untuk berdasarkan asesmen awal. Jadi
ketika hasil asesmen awal tadi di pembelajaran kita mengetahui si A misalnya begini, si A misalnya begitu, maka itu dijadikan sebagai bahan dasar dalam penerapan pembelajaran pada hari itu. Bukan menjadi sebuah label. Misalnya materi kita membaca surah Al-Fatihah misalnya. Ketika kita mengetahui asesmen awal bahwa anak tidak bisa, jangankan membaca mengenal huruf hijaiyah, maka kita tidak boleh melabel anak sebagai anak yang bodoh atau anak yang buta huruf atau anak yang bagaimana, tidak boleh. Jadi asesmen awal dijadikan pendidik sebagai bahan acuan dalam pembelajaran di dalam kelas, bukan menjadi bahan label kepada seseorang anak. Yang kelima, Bapak Ibu hebat, anak yang sudah selesai berarti mendapatkan tambahan soal atau mengajar yang lain. Di sini juga terjadi miskonsepsi pemahaman terhadap pembelajaran diferensiasi bahwa di sini tidak benar ya bahwa seorang anak yang sudah selesai duluan dalam soal berarti dia mendapatkan soal tambahan bagi anak-anak tersebut. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Atau bahkan dia mengajari siswa yang lain, jadi seperti tutor sebaya. Ternyata dalam pembelajaran diferensiasi diharapkan ketika seorang guru mengetahui hasil asesmen awal, maka kita memberikan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat seorang siswa, sehingga siswa dapat menyelesaikannya dengan waktu yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi tidak ada yang di luar, kecepatan lebih akhir atau kelamaan mengerjakan materi soal yang kita berikan. Yang keenam di sini Bapak Ibu, mengelompokkan murid hanya berdasarkan satu karakter. Di sini sepakatkah Bapak Ibu dalam mengelompokkan murid hanya berdasarkan satu karakter, hanya sesuai kemampuan saja, atau gaya belajar, atau bahkan gender atau jenis kelamin? Di sini juga tidak sepakat ya Bapak Ibu bahwa dalam diferensiasi memang dikenal kata kuncinya pengelompokan siswa. Bukan berarti siswa dikelompokkan berdasarkan satu karakter. Bapak Ibu, kita mengenal siswa di kelas itu dengan berbagai karakter. Nanti kita bahas Bapak Ibu lebih dalamnya. Dari sisi mana sih kita sebagai pendidik dalam mengenal siswa? Makanya tidak sepakat ya Bapak Ibu untuk mengelompokkan murid hanya dengan satu karakter. Bahwa siswa kita itu memiliki beragam karakter. Misalnya 20 siswa atau 32 siswa dalam satu kelas, maka ada 32 karakter yang akan kita hadapi di dalam kelas. Di sini ada pertanyaan pemantik, apa yang Anda pikirkan tentang pembelajaran berdiferensiasi? Izin Bapak Ibu, ada yang menyampaikan pendapatnya tentang apa sih yang Bapak Ibu pikirkan tentang pembelajaran berdiferensiasi? Silakan Bapak Ibu raise hand atau menyampaikan langsung juga nggak apa-apa. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang pembelajaran berdiferensiasi? Silakan, ada Ibu Marhayani di sini yang on cam, atau ingin menyampaikan pendapatnya. Apa sih Ibu yang Ibu pikirkan ketika Ibu mendengarkan tentang pembelajaran berdiferensiasi? Silakan Bapak Ibu, mana tahu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya ketika mendengarkan kalimat pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih yang terpilas dalam benak kita tentang pembelajaran berdiferensiasi? Kalau tidak ada, kita next aja, nggak apa-apa di sini. Kita cek pemahaman nih Bapak Ibu. Apa sih pembelajaran diferensiasi? Mengapa pembelajaran ini penting dan juga apa saja tantangannya? Kita akan bahas lebih dalam. Di sini kita kenal pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Ini merupakan salah satu metode pembelajaran di mana usaha guru memberikan penyesuaian proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Jadi kata kunci dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah memenuhi kebutuhan belajar murid atau individu murid. Jadi sebagai seorang guru kita harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Ditawarkan oleh Kemdikbud melalui program unggulan, yakni pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana ini merupakan salah satu yang diagung-agungkan ya, ditinggi-tinggikan oleh Kemdikbud sebagai salah satu strategi yang tepat untuk mengatasi pembelajaran di dalam kelas saat ini. Makanya sampai sekarang juga dalam apresiasi GTK, mungkin Bapak Ibu yang daftar Jambore GTK ya 2024, salah satu topik atau salah satu yang diperlombakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dari semua tingkatan, mulai dari TK sampai SMA atau SMK. Karena pembelajaran diferensiasi ini merupakan strategi pembelajaran yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan murid dengan berorientasi pada bakat dan minat siswa dalam belajar. Jadi ketika belajar misalnya Bapak Ibu masuk kelas, maka sebelum masuk kelas saya sebagai pendidik harus tahu kemampuan anak saya.
Jadi ketika belajar, saya mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Jadi kita tidak berpatokan lagi kepada kurikulum, misalnya harus menuntaskan materi ajar. Tidak, sesuaikan dulu dengan kebutuhan murid. Pak, bagaimana jika materi ajar tidak sesampai, dikarenakan ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar atau kemampuan sangat rendah, maka nggak apa-apa, karena tujuan kita dalam kurikulum Merdeka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi bagaimana jika semua murid itu tidak terpenuhi kebutuhan belajar sesuai kurikulum? Maka tugas kita lah sebagai pendidik nantinya yang memotivasi atau membangkitkan semangat belajar dan gaya belajar siswa sehingga dapat menyesuaikan dengan yang diharapkan. Di sini ada gambar Bapak Ibu, coba kita perhatikan, seperti inilah gambaran kita sebagai seorang pendidik di dalam kelas. Coba Ibu perhatikan, Bapak perhatikan, ada satu ukuran tidak pas untuk semuanya. Di sini ada satu jaket, bukan jaket ya, maaf. Ini satu jas ya, dipakai dengan porsi ukuran berbeda-beda. Jadi dari sebelah kiri kita lihat mungkin agak kebesaran ya. Di sini sampai ke bawah, mungkin Bapak Ibu yang suka fashion tahu. Yang sebelah kanan mungkin dia agak besar, agak berat Bapak ini. Jadi agak terbuka bajunya, dikarenakan size baju yang dipakainya agak kekecilan. Jika dipakai orang di sebelahnya lagi, mungkin tangannya kepanjangan. Mungkin yang pas itu dipakai oleh bapak-bapak yang di tengah, yang mungkin ini 5 dari kanan. Yang lainnya mungkin ada yang senjang bahunya, mungkin ada yang lebar pinggangnya atau tangannya kependekan, kepanjangan, atau ini yang sebelah kanan ujung itu jaket jasnya ya, maaf. Jasnya itu sangat kebesaran, agak kurus seperti saya. Jadi agak kosong itu isinya karena terlihat kurusan. Jadi Bapak Ibu sama seperti siswa kita. Ketika kita mengajarkan sesuatu materi dengan menganggap mereka dengan sama dan cara mengajarnya juga sama, maka yang seperti inilah kita dapatkan nanti temui. Ada anak yang sesuai dengan kita ajarkan, ada anak yang kebingungan, ada anak yang mungkin diam-diam saja, bahkan ada anak yang tidak mengerti mungkin, dikarenakan memang tidak pas cara mengajar yang kita gunakan dengan kebutuhan belajarnya. Jadi bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan belajarnya? Kita lihat selanjutnya di sini juga ada gambaran Bapak Ibu. Di sini ada monyet, apa ini kera, monyet, ada burung, ada penguin, ada gajah, ikan. Di sini sama seperti kita gambarkan dalam analogi di sini, ketika kita suruh di sini mereka lomba berenang mungkin, maka yang menang di luar itu siapa Bapak Ibu? Yang lomba renang. Kalau misalnya disuruh renang, misalnya di laut, di tinggi ada laut ya Bapak Ibu. Ada ya. Kalau berenang mungkin disuruh dari pinggir pantai ke tengah, yang menang itu tentunya ikan ya Bapak Ibu. Kalau mungkin disuruh lombanya memanjat pohon, mungkin di sini yang menangnya siapa ya? Kera, nggak mungkin penguinnya. Atau kalau disuruh di sini lomba mungkin mengangkat barang misalnya, mungkin yang menang itu gajah karena badannya besar, jadi bisa mengangkat barang dalam jumlah banyak. Kalau mungkin di sini Bapak Ibu lomba lari di daratan misalnya, lomba lari seperti apa sprint ya, yang menang mungkin serigala. Sama seperti murid kita Bapak Ibu di dalam kelas. Mereka itu unik, jadi punya bakat masing-masing. Mungkin si Budi bakatnya dalam mapel PAI misalnya dia sukanya misalnya materi Al-Quran. Kalau mungkin si Ani dia sukanya mungkin materi SKI. Yang si Badu misalnya sukanya materi yang berbeda lagi. Jadi bagaimana seorang guru nanti dalam materi ajar, itulah tugas kita, membangkitkan motivasi yang tidak ada atau sedikit dalam topik tertentu menjadi ada. Tapi tidak boleh dipaksakan Bapak Ibu, disesuaikan dengan kemampuannya. Ketika misalnya si Badu tadi belum bisa ngaji, tiba-tiba kita suruh sesuai dengan kurikulum fasih dalam membaca, maka apakah kita buat nilainya tidak tuntas? Tidak Bapak Ibu. Jadi kita sesuaikan langkah belajarnya, maka kita prioritaskanlah mengajari dia cara membaca atau mengenal huruf dibanding anak yang sudah bisa. Nantinya lebih dominan, ada fokus-fokus dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Jadi begitu Bapak Ibu, nanti kita sesuaikan dengan keadaan bakat dan minat yang dimiliki anak-anak kita. Di sini yang pertama, apa sih yang kita kenal dari keragaman siswa itu agar kita dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang pertama, latar belakang keluarga Bapak Ibu tentunya kan tidak sama. Saya orang Sibolga, tidak sama tentunya saya ketika saya ditempatkan di tebing ngajar di SD Tebing Tinggi, tentunya kan tidak sama karakter dan juga latar belakang keluarga.
Mungkin kalau saya mengajar di Sibolga, anaknya mungkin apa ya, suaranya bisa besar keras. Ketika saya mengajar di tebing tinggi, suara saya keras, anaknya langsung takut. Kok gimana ini guru agama yang baru ini? Kok agak seram pula ya, dari mana ini pindah Bapak Ibu? Jadi disesuaikan dengan latar belakang keluarga. Mungkin di sini suaranya keras bukan berarti jahat, tidak. Tapi sesuaikan dengan latar belakang keluarga. Yang kedua mungkin kemampuan memahami bahasa daerah yang digunakan di kelas. Jadi dalam beberapa daerah di Nusantara, beberapa sekolah itu menerapkan bahasa daerah ya dalam mengajar. Namun diharapkan memang secara nasional bahasa yang digunakan guru itu bahasa Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan seorang guru itu harus memahami bahasa daerah yang digunakan di daerah di mana dia tempat mengajar Bapak Ibu. Misalnya saya ke tebing, maka minimal saya tahu bahasa di sana bagaimana, sehingga saya dapat berkomunikasi lebih dekat nantinya ketika ada siswa yang membutuhkan pendekatan tertentu. Kemudian di sini Bapak Ibu, kemampuan menyesuaikan ketampilan yang diajarkan. Jadi di sini diharapkan juga adanya kemampuan menguasai ketampilan yang akan kita ajarkan. Kemudian ada ketampilan dasar untuk masyarakat memahami materi yang akan dipelajari. Ini yang kelima paling penting juga Bapak Ibu, ada KSE, yakni kondisi sosial emosional. Apa sih kondisi sosial emosional? Diharapkan dalam kondisi sosial emosional, seorang pendidik harus mengenal apakah dalam mengajar anaknya dalam keadaan bersedih, apakah bosan, malu. Jadi seperti kita belajar siang ini kan mungkin ada mungkin tadi yang ngantuk, ketika yang disampaikan juga berapi-api, tetap yang ngantuk-ngantuk ini nggak bisa semangat karena memang harus sesuatu yang wah baru bisa semangat. Maka dibuat gurunya misalnya pembelajaran daring, di-share video, musik atau lagu sehingga bangun, lagu yang disukai. Misalnya ada siswa yang bosan, maka dibuatlah sesuatu cara yang bisa membangkitkan rasa bosannya berubah menjadi tidak bosan. Minat belajar terhadap bidang tertentu. Jadi kita harus juga tahu bahwa setiap anak itu Bapak Ibu hebat, belajarnya beda-beda. Misalnya kita coba misalnya Sri Wahyuni, siswa kita dia dalam bidang matematika sangat semangat. Kok dalam bidang agama kok si Sri ini agak malas-malas masuk, terus agak ngantuk-ngantuk. Ternyata bukan dia ngantuk, tapi memang dia minat belajarnya mapel agama itu agak kurang. Bisa saja dikarenakan memang bahan ajar media yang kita gunakan kurang benar bagi dia, atau gurunya galak, atau materinya sulit. Jadi bisa kita analisis nantinya di awal pembelajaran. Kemudian ada kesulitan tertentu dalam belajar, dan banyak lagi Bapak Ibu kesulitan-kesulitan hambatan belajar yang dialami oleh peserta didik yang harus kita kenali. Pak Budi kok repot kali, banyak kali kesulitan belajar. Banyak kan yang kita pahami keragaman murid. Ya memang seperti itu Bapak Ibu, repot. Seorang guru memang harus memahami keragaman murid. Jadi gimana itu? Apakah kita sebagai pendidik dapat menguasai dan memiliki keragaman murid itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya? Diharapkan dengan pembelajaran diferensiasi dapat memaksimalkan pembelajaran di kelas sesuai kebutuhan murid. Kalau 100% total memiliki keragaman murid, mungkin kita masih belajar Bapak Ibu, sehingga semua anak terpenuhi. Namun yakinlah Bapak Ibu insya Allah akan dapat terpenuhi. Sebelum kita lanjut, selanjutnya apakah ada Bapak Ibu yang ingin sharing, berbagi keadaan atau ingin menanyakan sesuatu, silakan. Kita lanjutkan. Maaf Pak, sebelumnya saya mau bertanya, boleh Pak? Boleh Bu, bertanya. Tadi kan misalnya kan siswa tadi kan mungkin dia di matematika dia rajin gitu kan, dia pintar, tapi di agama mungkin dia malas. Jadi kita sebagai guru agama gitu kan Pak, kita perlu nggak harus konsultasi atau sharing dulu dengan guru wali kelasnya, gimana dia di kelasnya. Kadang memang ada murid saya Pak, dia kalau belajar agama, contoh ketika dikasih pertanyaan, dia mampu menjawab gitu kan Pak. Tapi ketika wali kelasnya cerita, dibilang anaknya malas, nggak pernah nulis gitu. Jadi kita sebagai guru agama perlu nggak Pak kita tanya dulu ke wali kelasnya gimana karakteristik anak tadi gitu. Terima kasih Pak, itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bu Mutianingsi yang sangat aktif membaikkan pertanyaannya. Di sini luar biasa pengalaman Ibu tadi, tidak hanya di dalam di sekolah Ibu, mungkin di Bapak Ibu lainnya juga. Ketika kita menemui siswa yang mengalami mungkin hambatan belajar dalam mapel tertentu seperti matematika KPAI atau mapel yang dicintai, biasanya di
siswa-siswa itu ada 2 mapel yang selalu diagung-agungkan, mapel olahraga dan seni. Tapi mapel-mapel lain mungkin agak kurang semangat. Di sini apakah kita sebagai guru apakah perlu untuk konsultasi kepada wali kelas atau kalau di SMP SMA ada juga guru BK atau wali kelas lah dianggap sebagai orang tua terdekat guru di sekolahnya. Di sini dalam menghadapi dalam kesulitan belajar ataupun kurangnya minat motivasi peserta didik, maka teknik-teknik yang digunakan guru itu pertama itu kalau ditanya apakah boleh konsultasi terhadap wali kelas itu boleh. Namun yang harus kita lakukan langkah-langkah awalnya adalah pertama menganalisis keadaan peserta didik. Jadi dianalisis, boleh analisisnya berdasarkan tanya langsung kepada siswa, boleh juga yang menanyakan kepada wali kelas, boleh menanyakan dengan kawan lainnya. Tapi ditanyakan tidak secara langsung saat pembelajaran. Jadi beberapa guru itu salah paham, oh jadi pendekatan terhadap peserta didik ditanyakannya pas mengajar. Jadi habislah waktu 2 les PAI atau 3 jam pelajaran untuk mengupas tuntas masalah si Budi di kelas. Mengapa ngantuk pas PAI. Atau masalah si Aina misalnya, pas matematika semangat, pas belajar agama, kok berusaha keluar-keluar aja ke kantin misalnya. Maka habis waktu, maka digunakanlah kesempatan di lain pembelajaran untuk menganalisis mengapa keadaan belajar seperti itu. Boleh seperti kata Ibu Mutia tadi menanyakan ke wali kelas. Terkadang memang siswa ini dekat dengan wali kelasnya, maka boleh ditanyakan. Boleh menanyakan dari sumber lain, karena terkadang kita sebagai pendidik butuh sumber-sumber lain, seperti teman, sebaya. Kemudian juga boleh dengan menanyakan langsung kepada siswa dengan menerapkan segitiga restitusi. Kalau di program guru penggerak ada segitiga restitusi namanya, itu salah satu alternatif pendidik dalam menanyakan atau menemukan solusi permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran dengan memanggil anak secara langsung pribadi dan menanyakan hambatan atau kesulitan yang dalamnya dalam belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada Bapak Ibu lainnya ingin berbagi sharing seperti itu ya? Kalau tidak Izin, ada, Pak. ya Bu Izin, silakan. Pak. Silakan Ibu Nofrida. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin saya seperti Ibu Mutia ya Pak, sedikit sharing untuk keadaan siswa di sekolah saya. Kebetulan ada siswa saya yang mungkin saya sudah beberapa tahun jadi guru ya Pak. Jadi mungkin kalau melihat perkembangan zaman anak sekarang, itu lebih aktif mereka gitu ya kan Pak. Nah, jadi ada seorang siswa di kelas saya, dia merupakan siswa yang berprestasi gitu ya Pak. Jadi setiap kita kasih tugas dalam waktu 15 atau 20 menit gitu dia sudah selesai gitu. Nah, namun setelah dia selesai mengerjakan tugas, dia merasa bosan gitu karena kan kemampuan siswa kan nggak sama gitu ya Pak. Jadi teman-temannya lama gitu selesainya. Jadi dia merasa bosan sehingga dia nggak bisa duduk tertib sehingga dia mengganggu teman-temannya yang lain gitu. Saya sudah berusaha beberapa untuk membuat dia tertib gitu kan. Jadi solusinya tuh bagaimana ya Pak? Tadi saya kan ada baca tuh kalau misalnya ada siswa yang udah selesai bukan berarti menambahkan soal atau dia mengajar ke temannya yang lain. Nah gitu. Jadi kalau menurut Bapak untuk menghadapi siswa yang seperti ini bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih dari Ibu Nofrida. Ketika dalam pembelajaran di kelas, terutama mapel PAI, sama seperti mapel lainnya, kita tetap akan menemukan siswa-siswa mungkin yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dibanding siswa lainnya, baik dalam topik materi tertentu atau materi yang umum. Ketika dalam pembelajaran seperti ini, apa sih yang kita lakukan sebagai seorang guru yang nantinya diharapkan ketika diberikan soal yang sama atau soal materi terkait hari saat itu, ketika ada anak yang memiliki kecerdasan yang di atas teman-teman yang lain dapat mengganggu ketika mereka cepat selesai atau dapat membuat terganggunya proses pembelajaran yang berlangsung. Ada pun langkah-langkah yang dapat kita laksanakan sesuai dengan kemerdekaan belajar siswa. Kita sebagai seorang pendidik tidak boleh memberikan kebebasan yang berlebihan kepada siswa, di mana memang memenuhi kebutuhan belajar siswa itu ada banyak kebutuhan belajar, diantaranya adanya kebebasan, merasa diakui, dan lain sebagainya. Salah satu yang kita tonjolkan di diferensiasi yakni memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran itu dimulai dari penyampaian materi ajar maupun sampai asesmen. Jadi ketika memberikan asesmen, baik asesmen informatif,
ataupun asesmen sumatif, maka pembelajaran yang diberikan dalam bentuk penilaian tersebut harus disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Misalnya si Budi juga udah tadi, nggak apa-apa. Misalnya si Badu itu kemampuannya misalnya yang bisa contoh menuliskan misalnya ayat hanya sampai tiga baris. Misalnya tugas kita membarisi ayat, harokatnya hanya 3. Kita ketahui dia tidak bisa menghafal atau memahami yang panjang-panjang. Maka kita sesuaikan memberikanlah soal dia membarisi ayat hanya sampai 3 baris saja. Kita ketahui misalnya si Ani itu latar belakangnya mungkin dia berasal dari keluarga yang suka memberikan pembelajaran khusus di rumah atau di tempat OTPK, sehingga dia ketika disuruh tugas seperti itu dia dapat membarisi 2 halaman. Maka berikan tugas kepada asesmen kepada si Ani 2 halaman. Jangan kita berikan silap-silap terus bawa anak deh ini tuh. baris Cari sama lokasi seperti dia. kepada si Ani yang kemampuannya di atas si Badi. Enggak lah. Jadi Pak Budi bagaimana penilaiannya? Apakah si Ani nilainya nanti yang membarisi yang tugasnya sampai 2 halaman atau 1 halaman, apakah sama dengan nilai si Badu yang 3 baris aja? Sama-sama betul nih jawaban si Badu yang 3 baris betul, jawaban si Ani yang 1 halaman betul. Maka memang sama-sama bobotnya nilainya 100. Jadi si Ani yang 1 halaman bisa dengan si Badu yang 3 baris saja yang bisa, maka tetap dianggap nilainya bagus sesuai dengan pencapaiannya. Karena kita memberikan asesmen penilaian sesuai dengan kebutuhan belajar murid, bukan sesuai dengan yang kita tetapkan misalnya kita harapkan semua bisa 2 halaman, tidak. Jadi Pak, bagaimana dengan KKM sekolah? Kan KKM ada, bagaimana sih menetapkannya? Maka disesuaikanlah dengan standar pembelajaran kebutuhan murid. Jadi misalnya tadi si Badu yang standar kemampuannya memang seperti itu, maka untuk batas maksimalnya seperti itu. Maka tetap nilainya Pak Budi tuntas. Iya tuntas, karena memang batas kemampuannya seperti itu. Jadi kemampuannya tidak akan meningkat ke depannya kok sebegitu saja. Akan meningkat dengan cara kita memotivasi dan meningkatkan pola belajar atau gaya belajar si Badu tadi. Jadi jangan kita biarkan kemampuan awalnya yang batasnya hanya seperti itu, sampai selanjutnya materi selanjutnya seperti itu. Maka ada pembelajaran lanjutan, jadi tidak lanjut. Jadi asesmen itu berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi tidak boleh dalam pembelajaran diferensiasi itu asesmen sama-sama 10 soal dengan kualitas soal yang disesuaikan kebutuhan belajar murid. Seperti itu mungkin Ibu Nofri. Selanjutnya Bapak Ibu, jika tidak ada, kita lanjut. Nggak bisa next ya? Yang selanjutnya, kondisi ini menciptakan tantangan. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu murid yang memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami. Jadi diperlukan memang waktu yang banyak untuk memahami dalam materi ajar. Ketika pembelajaran diferensiasi, maka ini akan disirnakan atau ditiadakan. Mengapa? Karena kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi waktu belajarnya sesuai dengan yang kita tetapkan. Yang kedua, murid memiliki pengetahuan awal yang sangat beragam, sementara beberapa murid lain justru tidak punya pengetahuan awal sama sekali terkait topik yang akan diajarkan. Ini dia masalah yang dihadapi guru ketika tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kita akan menemui yang disampaikan Ibu Nofrida, atau kita wajib menemui yang memang di setiap pertemuan. Ada siswa yang kemampuan awalnya itu sudah terbentuk, ada yang belum. Jadi bagi yang belum mungkin akan sulit melanjutkan atau menerima materi ajar pada saat itu. Ketika tidak diterapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka kondisi ini menjadi sebuah tantangan bagi kita Bapak Ibu. Yang ketiga, murid yang tidak bisa duduk terlalu lama karena ia perlu bergerak lebih banyak. Jadi ada siswa itu yang tidak bisa duduk lama-lama.
dia butuh pergerakan, butuh berdiri, butuh berjalan, butuh berlari. Makanya nanti setelah kita bahas ini, kita akan mengenal ada karakter belajar atau profil belajar siswa. Ada yang suka kinestetik atau bergerak. Maka suruhlah mereka bergerak dengan cara mengaitkan materi terkait dengan apa sih materi ini yang bisa membuat anak ini bergerak. Jadi kita dapat memenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi tidak anak duduk di bangku saja, tapi ada pergerakan bagi anak-anak yang di kelasnya ada anak yang suka bergerak. Makanya kadang kalau kita tidak memenuhinya, ada anak yang suka jalan-jalan. Guru menghadap ke papan tulis, gurunya siswanya jalan ke meja kawan. Yang keempat, ada murid yang mengalami kesulitan konsentrasi selama diskusi kelas. Kita harus memahami bahwa ada siswa yang tidak bisa konsentrasi kalau ada diskusi. Ini juga harus kita penuhi Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas. Yang kelima, murid yang kalau tes hasilnya buruk, namun sebenarnya pemahamannya bagus. Ada juga siswa seperti ini Bapak Ibu, ketika kita buat sebuah ulangan, hasilnya tidak bagus. Tetapi kalau kita tanya secara langsung pemahamannya, sebenarnya dia memahami materi ajar yang kita sampaikan. Ada juga kita temui anak yang seperti ini. Saya juga menemuinya Bapak Ibu. Yang keenam, murid yang tampak tidak engaged dalam pembelajaran karena mereka tidak bisa membuat koneksi dalam memahami makna dari apa yang diajarkan. Anak-anak seperti ini mungkin tidak dapat menghubungkan materi yang diajarkan terhadap kehidupan sehari-hari, koneksi antar kemaknaan materi yang disampaikan. Yang ketujuh di sini murid yang memiliki masalah di rumah sehingga sangat tidak semangat sekolah dan sehingga merasa marah dan lesu. Ini juga harus menjadi tantangan bagi Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas. Tentunya masalah yang dihadapi anak itu jangan menjadi hambatan dalam proses belajarnya. Sama seperti Bapak Ibu kan, kadang kita memiliki masalah di rumah, jangan sampai kita di kelas dibawa masalah itu jadi terlampiaskan kepada anak-anak bangsa. Keragaman murid, keniscayaan, maka guru yang efektif dalam memperhatikannya dengan proaktif dan bijaksana. Di sini dibutuhkan kebijaksanaan kita sebagai seorang guru dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, yakni pembelajaran yang untuk mendukung semua murid di kelas kita. Mengapa dibilang pembelajaran diferensiasi ini pembelajaran yang mendukung semua murid? Karena pembelajaran diferensiasi diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan belajar. Apa sih kebutuhan belajar siswa itu? Ada nanti kita bahas di sini Bapak Ibu. Kebutuhan belajar siswa itu dipadukan sesuai dengan isi kurikulum, capaian pembelajaran, kemudian ada juga bagian dari murid. Di sini yang kita bahas Bapak Ibu adalah yang fokus ke murid Bapak Ibu, di mana dalam pembelajaran diferensiasi kata kuncinya ada kesiapan belajar, ada minat belajar, dan profil belajar. Apa sih kesiapan belajar? Kesiapan belajar di sini Bapak Ibu, kesiapan belajar di siswa itu sesuatu yang harus dipersiapkan seorang guru dalam memulai pembelajaran. Jadi kita harus tahu kesiapan belajar siswa itu bagaimana. Misalnya masuk PAI les pertama, kita harus tahu apakah siswa kita sudah siap menerima materi ajar atau belum. Baik dalam kesehatan fisik, misalnya belum sempat apa, harus tahu Bapak Ibu kita ada anak yang belum sarapan. Kemudian apakah anaknya tidak memakai seragam lengkap, atau ada anak yang punya masalah. Jadi kita harus tahu kesiapan belajar. Yang kedua ada minat. Jadi kita harus tahu sebelumnya apakah anak ini berminat belajar atau tidak. Pak, kalau tidak berminat belajar berarti bagaimana? Maka tugas kita sebagai pendidik untuk membangkitkan motivasi belajar sehingga dapat menerima materi ajar pada saat yang bersangkutan. Kemudian ada profil belajar. Di sini nanti kita kenal ada diferensiasi sesuai dengan kemampuan atau gaya belajar siswa. Ada anak yang suka visual, maka pembelajaran diharapkan secara visual. Ada anak yang suka misalnya kinestetik bergerak, seperti kita sampaikan tadi, maka kita harus memberikan pembelajaran berisi kinestetik. Ada juga yang suka audio, suara, maka kita diharapkan sebagai pendidik harus memiliki kebutuhan belajarnya dalam bentuk audio. Kok jadi repot seperti itu? Oh, kok harus membagi-bagi nanti sesuai dengan visual, audio, sesuai dengan kinestetik. Iya Bapak Ibu memang seperti itu. Yakinlah Bapak Ibu dengan membagi kelompok belajar diharapkan seorang guru akan semakin mudah memberikan materi ajar. Karena kita harus mencapai yang namanya tujuan pembelajaran Bapak Ibu di mana seorang siswa dapat memahami materi ajar sesuai dengan strategi pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas. Yang pertama di sini merespon kebutuhan belajar siswa Bapak Ibu. Kita ketahui yang pertama tadi ada kebutuhan belajar. Yang pertama kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid ini bagaimana murid, bagaimana pikirannya, keadaan fisik atau non fisik kita harus perhatikan. Jadi sebagai seorang guru kita harus mengetahui Bapak Ibu kesiapan belajar murid bagaimana.
Di sini kita harus tahu misalnya sifat-sifat dasar konkret. Di sini ada tabel yang diadaptasi dari equalizer seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Apakah ada anak yang tergantung pada orang lain? Apakah ada anak yang mandiri? Jadi tugas kita harus mengarahkan mereka sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada anak yang kompleks, ada anak yang sederhana, ada anak yang lambat menangkap, ada yang cepat, ada anak yang dia itu bisa mengerti ya sesuatu yang abstrak, ada yang hanya konkret. Maka kita sebagai pendidik harus dapat mendiferensiasikan pembelajaran berdasarkan kesiapan belajar. Lanjut Bapak Ibu, ada minat murid. Tadi kan yang pertama kesiapan belajar. Mungkin Bapak Ibu nanti dapat bertanya atau sharing tentang kesiapan belajar. Yang kedua di sini Bapak Ibu ada minat belajar atau motivasi belajar siswa. Minat itu sebagai salah satu motivator penting bagi murid. Karena minat belajar ini ada minat yang intrinsik Bapak Ibu, motivasi belajar intrinsik, ada yang ekstrinsik. Sama seperti kita guru kan, ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau intrinsik kan dari dalam diri. Misalnya Ibu Mutia motivasi mengikuti webinar misalnya. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi berasal dari dalam dirinya. Ibu Mutia mungkin ingin mengembangkan kompetensi diri di bidang misalnya strategi pembelajaran. Kalau motivasi ekstrinsik boleh juga, motivasi ini berasal dari luar. Misalnya ada dorongan dari teman sebaya atau teman kerja ingin mengembangkan diri, butuh dorongan. Kalau tidak didorong, Ibu Mutia tidak mau mengikuti webinar-webinar lain. Jadi motivasi inilah yang diharapkan dapat dibangkitkan oleh seorang pendidik dalam belajar di dalam kelas. Jadi kita harus tahu anak-anak yang memiliki motivasi. Di sini ada pola cek jam, ini singkatan Bapak Ibu. Ada cocokkan, dengan mencocokkan minat dan tujuan pembelajaran. Misalnya tujuan pembelajaran kita misalnya apa tujuan pembelajaran biasanya di SD atau di SMA? Coba Ibu ada yang bisa menyampaikan apa sih salah satu materi di SD, materi tujuan pembelajarannya, atau Ibu Mutia atau Ibu Nurliana atau Ibu Mariani boleh siapa salah satu yang menyampaikan, ada banyak di sini. Apa sih salah satu materi di SD contohnya? Coba ini yang on cam Ibu Mutia, yang lain mungkin off cam. Silakan Ibu Mutia boleh atau yang lain juga boleh. Apa sih salah satu contoh materi ajar Ibu di dalam kelas? Misalnya Bapak Ibu siswa Izin Pak, ya, untuk Bu. kelas 6. Di kelas 6 ada tujuannya salah satunya memahami pentingnya introspeksi diri. Itu Iya. materinya tentang memaafkan. Iya, materi tentang memahami introspeksi diri dengan topiknya maaf memaafkan. Di sini ketika seorang guru harus mencocokkan motivasi minat belajar siswa antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Misalnya di sini kita harus tahu juga Bapak Ibu minat siswa. Mana tahu ada siswa yang tidak berminat materi introspeksi diri. Kita ketahui mungkin ada siswa yang misalnya tiba materi maaf memaafkan. Ternyata ada siswa yang dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak berteman dengan temannya. Jadi dia nggak suka materi memaafkan disampaikan Mutia ini dalam kelas. Nanti disuruh Mutia pula menyapa si Badri, kata si Ani. Sementara dia ada sifat yang tidak baik, sehingga dia tidak berminat belajar materi maaf. Karena dia mendengar kata maaf, tidak suka. Maka seorang guru harus mencocokkan. Apakah guru ini mengabaikan materi ini kepada siswa? Tidak, Bapak Ibu. Jadi ketika diferensiasi sesuai minat dan bakat siswa, bukan berarti kita mengabaikan materi pokok terhadap minat siswa, bukan berarti diabaikan. Sama seperti misalnya guru olahraga. Ada anak yang tidak suka berenang, kena air. Tiba-tiba ada materi berenang. Apakah guru penjasnya menyuruh, kau kan gak suka berenang, ya udahlah, untuk usah kau berenang, dan tidak memotivasi anak supaya suka berenang atau mendekati air. Sama seperti tadi materi Mutia, ada materi introspeksi diri tentang maaf. Maka seorang guru harus bisa membangkitkan motivasi siswa. Misalnya mana tahu ada siswa yang tidak suka materi tentang introspeksi diri. Di sini juga yang kedua ada mengkoneksikan, menunjukkan koneksi antar pembelajaran. Jadi kita nanti mengaitkan materi ajar yang disampaikan dengan kehidupan siswa boleh, dengan materi sebelumnya juga boleh. Ada di sini menjembatani pengetahuan awal disampaikan guru di kelas di berkelanjutan Bapak Ibu, dijembatani
dengan pengembangan awal tadi. Misalnya tadi materi awalnya disampaikan adalah introspeksi diri, maaf. Maka Ibu Mutia harus mengaitkan materi ajar maaf dengan materi atau kemampuan awal siswa atau sebelumnya, menjembatani pengetahuan awal murid. Misalnya tadi sebelumnya materi sebelumnya harus dikaitkan dengan materi maaf ini. Yang keempat di sini memotivasi, tumbuhnya motivasi belajar. Jadi ketika ada hambatan belajar, tugas kita harus memotivasi. Banyak Bapak Ibu cara memotivasi. Boleh dengan pendekatan komunikasi kepada siswa, boleh dengan menanyakan kabar kepada siswa, boleh juga dengan membuat siswa sebagai contoh atau hal lainnya. Tapi jangan salah, jangan sampai kita memotivasi malah membuat memotivasi niat kita, tapi malah jadi mengurangi minat belajarnya. Jangan Bapak Ibu ya, jangan sampai kita salah-salah penggunaan strategi. Di sini ada minat murid, ada contohnya dalam minat seni, ada minat dalam bahasa, teknologi, jurnal, sosial. Jadi kita harus mengetahui minat-minat belajar murid yang beragam ini. Bisa kita kembangkan. Ada dalam bentuk mode ekspresi minatnya. Ada yang suka lisan, tertulis, rancang. Jadi ketika pembelajaran di kelas juga seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita ketahui bahwa seorang anak tidak suka lisan, maka kita diharapkan jangan dominan memberikan pertanyaan lisan kepada anak. Ketika kita mengetahui seorang anak misalnya sukanya misalnya tertulis, maka jangan sampai dominan kita membuat lisan, kebalikannya. Jadi Pak Budi, bagaimana sih dalam pembelajaran itu? Apakah kita harus mengikuti kemauan anak? Seperti kata jargonnya menghamba pada murid. Apakah kita tidak bisa menjadikan siswa seperti yang kita inginkan? Maka Bapak Ibu, kita bukan menulis seperti dulu kan ada gambaran kita menulis di kertas kosong. Tidak. Sebenarnya kita menjadikan anak-anak seperti sesuai yang mereka inginkan. Jadi Pak Budi, anak yang bandel kita arahkan supaya dia tak bandel. Bukannya Bapak Ibu, anak yang tidak sholat berarti kita arahkan kamu tidak suka sholat. Malas Bu, berarti ya udah nggak usah sholat. Nah, kan malas. Bukan Bapak Ibu ya, bukan seperti itu. Jadi kita berusaha mengarahkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya, namun tidak memberikan kebebasan siswa dalam mengeksplor sesuatu yang tidak baik. Jadi jangan sampai kan sesuai bakat dan minat Bu, agak pandai pula siswa sekarang kan. Aku nggak suka ini, nggak usah dipaksa-paksa. Bukan Bapak Ibu ya, maka kita lah sebagai guru fasilitator mengarahkan siswa menuju kemampuannya yang harusnya dimiliki. Jadi mereka pasti punya bakat masing-masing. Selanjutnya yang terakhir ada kebutuhan belajar murid yang harus kita pahami adalah profil belajar murid. Di sini dalam profil belajar murid yang kita pahami ada lingkungan belajar, latar belakang, sifat karakter. Makanya ada dibilang Ki Hajar Dewantara kan ada kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam di sini apa saja sih yang dibawa anak dari rumah, lingkungan. Kalau kodrat zaman mungkin tidak sama belajarnya zaman sekarang dengan zaman ketika kita sekolah dulu. Mungkin di zaman saya sekolah yang punya handphone hanya satu orang. Di zaman Ibu Mutia mungkin yang punya handphone tidak ada. Di zaman Ibu Marhayani mungkin jangankan punya handphone, yang punya yang lebih sederhana dari handphone juga Infocus tidak ada. Jadi tidak sama perkembangan siswanya. Jadi kalau siswa zaman sekarang suka TikTok, maka arahkanlah siswa bagaimana sih mengajar supaya mereka semangat, maka bawalah TikTok. Arahkan mereka membuat TikTok yang berkaitan dengan materi ajar. Kalau siswa misalnya suka misalnya suara voice, maka arahkanlah materi ajar PAI dalam bentuk voice. Jika mereka suka dalam bentuk gambar, maka arahkanlah bagaimana sih materi ajarnya nanti dalam bentuk gambar. Apakah anak yang suka visual mengajarnya tugasnya hanya visual? Tidak Bapak Ibu. Jadi selama ini berdiferensiasi itu beberapa salah miskonsepsi, diantaranya anak yang visual berarti visual selamanya. Tidak Bapak Ibu. Karena dalam pembelajaran di kelas tidak ada anak yang visual murni, tidak ada yang audio murni, dan juga tidak ada yang kinestetik murni. Jadi tidak ada anak yang sukanya gambar terus gambar, tugas bukan. Anak memiliki kemampuan masing-masing, mungkin dominannya mungkin gambar, visual, audio. Tugas guru lah membangkitkan semangat motivasi belajarnya sehingga anak jangan sampai mengabaikan bakat minat yang dimiliki yang lain. Karena setiap anak pasti punya bakat masing-masing di antara 3 karakter belajar. Di sini bagaimana mengintipasi kebutuhan belajarnya? Dengan menggunakan asesmen boleh. Ibu Bapak kasih soal misalnya di kelas, menanyakan soal itu bukan soal ujian ya Bapak Ibu, soal menanyakan keadaan belajar murid, apa sih yang disukai murid, jangan pula soalnya kan soal-soal yang mentes pengetahuan murid, tidak, soal-soalnya
untuk mengetahui pengetahuan awal, baik pengetahuan tentang karakter ataupun materi ajar. Kemudian ada mereview hasil refleksi terhadap praktik pembelajaran. Apakah seorang guru sudah mereview praktik pembelajaran kepada siswa? Jadi tidak salah Bapak Ibu kita tanyakan kepada siswa bagaimana sih pembelajaran kita tadi, apakah menyenangkan, membosankan, atau bahkan bagaimana. Kemudian selama belajar mengamati perilaku murid. Tentunya dalam belajar, tentunya kita sebagai pendidik harus mengamati satu persatu bagaimana keadaan murid selama belajar. Apakah murid memperhatikan? Apakah ketika kita pasang video mereka semangat? Apakah ketika kita tidak pasang video mereka tidur atau bagaimana? Kemudian membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya. Jadi penting juga mengetahui kemampuan mereka sebelumnya. Atau berbicara dengan guru murid sebelumnya. Misalnya Ibu Mutia masuk di kelas 6, Ibu Nurliana masuk di kelas 5, maka boleh Ibu Mutia menanyakan kepada Ibu Nurliana, bagaimana sih belajarnya tadi si Imam di kelas Ibu sebelumnya? Oh, si Imam itu Bu, rajin itu belajar. Kalau Ibu pasang video dari YouTube itu semangat dia Bu. Kalau Ibu suruh dia seperti ini, dia semangat. Seperti ini. Jadi bahan yang disampaikan Ibu Nurliana tadi di kelas 5 menjadi refleksi bagi Ibu Mutia mengajar si Imam di kelas 6 nantinya. Apa saja yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran diferensiasi? Ada 3 Bapak Ibu ya. Di sini yang pertama ada diferensiasi proses, konten, dan juga diferensiasi produk. Di sini diferensiasi konten, ini berupa materi ajar yang akan disampaikan. Ada proses ini bagaimana guru dalam menerapkan pembelajaran dengan lebih sering mengunjungi atau mendekati siswa yang memiliki kelemahan dalam belajar. Ada produk Bapak Ibu, bagaimana siswa diberikan tugas dalam bentuk proyek produk yang sesuai bakat minatnya. Jadi boleh dikombinasikan salah satunya, boleh ketiga-tiganya. Kalau yang mau sempurna boleh ketiga-tiganya Bapak Ibu. Misalnya di sini diferensiasi, kan ini terbalik Bapak Ibu. Yang pertama itu konten, proses, produk. Jadi boleh ketiga-tiganya diterapkan di kelas, boleh salah satu saja. Misalnya materi Ibu Mutia tadi tentang maaf, tentang bagaimana mintrospeksi diri. Maka dalam diferensiasi konten, maka Ibu Mutia diharapkan dapat menerapkan pembelajaran dengan membagikan konten. Bagi anak-anak yang suka membaca, maka Ibu Mutia itu membagikan bacaan. Boleh bacaannya dalam bentuk buku Islami, boleh dalam bentuk koran, atau bahan bacaan digital yang digunakan siswa untuk bahan bacaan materi maaf atau introspeksi. Kemudian diferensiasi proses, bagaimana menerapkannya dalam materi ajar, maka seorang guru harus dapat membagi-bagi siswa sesuai dengan kemampuannya. Tadi ada siswa yang dapat menangkap materi introspeksi diri dengan mudah, maka Ibu Mutia jangan terlalu sering berdiskusi dengan mereka. Maka Ibu Mutia harus lebih memperhatikan anak-anak yang butuh perhatian khusus. Mereka Pak susah memahami kata maaf. Maka Ibu Mutia harus mendekati lebih sering siswa seperti itu. Pak, akan terjadi perbedaan sosial? Tidak Bapak Ibu. Seringnya kita berinteraksi dengan anak-anak yang memiliki hambatan belajar, bukan berarti kita mengabaikan anak yang bisa belajar. Tidak, itulah wujud diferensiasi proses dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada diferensiasi produk, di sini hasil. Jadi tugas-tugas siswa dalam asesmen itu disesuaikan dengan kemampuan bakatnya. Anak-anak yang suka visual, maka boleh Bapak Ibu menawarkan mereka itu produknya bentuk gambar. Bukan berarti tugas-tugasnya gambar selalu dari kelas 6 sampai dia lulus, terus tugas si Badu ini gambar. Tidak Bapak Ibu ya. Tetap boleh kita motivasi dalam bentuk kinestetik atau dalam bentuk audio atau audiovisual perpaduan. Maka disesuaikan Bapak Ibu. Jadi tidak ada kemampuan siswa itu yang murni hanya itu saja. Di sini ada contoh-contoh strategi pembelajaran. Ini nanti boleh saya share. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya dalam mengenali bakat dan minat siswa. Kalau saya kilas tentang RPP diferensiasi, Bapak Ibu hampir sama dengan RPP kita pada umumnya atau modul ajar. Bedanya di sini mungkin dalam membagi siswa dalam kebutuhan belajarnya. Mungkin di situ di tujuan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran mungkin akan kita bedakan anak yang suka visual, audiovisual, atau kinestetik. Seperti ini asesmen berkelanjutan Bapak Ibu. Di sini coba kita lihat karikatur sebelah kiri. Aku sudah ajari anjingku bersiul. Kemudian aku tidak dengar dia bersiul kata temannya. Manalah siulannya kata temannya. Kemudian katanya aku bilang aku sudah ajari dia. Bukan aku bilang dia sudah belajar bersiul, sudah mahir. Jadi kita bedakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi sama seperti siswa kita di kelas juga. Ketika kita memberikan materi ajar kepada siswa,
maka biarkan mereka berkembang sesuai dengan bakat minatnya. Namun kita tidak lepaskan bahwa mereka harus bisa. Misalnya kita mengajarkan materi wudhu misalnya, bukan berarti ya udahlah tugas Pak Budi materi wudhu kan selesai, udah Bapak ajarkan kalian. Yang suka tadi gambar, maka Pak Budi diferensiasi harus membawa gambar-gambar, potongan gambar tentang cara-cara berwudhu. Yang suka audiovisual, maka saya harus memutarkan misalnya video tentang cara berwudhu. Yang suka kinestetik, maka saya harus mengajak dia langsung berwudhu ke tempat yang nyata. Maka yang mana diterapkan kan kita harus langsung konsep Pak itu kan langsung menerapkan dalam kompetensi keterampilan. Apakah anak-anak yang suka visual tadi hanya dengan melihat gambar-gambar orang berwudhu tanpa dipraktekkan berarti kita tidak menyuruh dia mempraktekkan? Tidak Bapak Ibu. Makanya saya bilang tadi tidak ada visual yang murni. Tetap kita harus memperhatikan tujuan pembelajaran. Ketika anak bisa mempraktekkan wudhu, maka jangan anak yang visual tadi diferensiasi berarti suka visual udah gambar aja kalian ya itu gambar cara berwudhu membasuh tangan maka kayak gitu loh kalian nanti kalau berwudhu tidak ada kita praktekkan kepada siswa. Pak kami nggak usah dipraktekkan kan karena kami kan tidak suka estetik Pak maka kami tidak praktek. Maka sebagai seorang guru Pak kita harus menerapkan tetap praktikum bukan berarti tadi kita lihat dia visual maka visual gambar-gambar aja nggak boleh praktek. Tadi kita lihat praktek maka kita tidak boleh memberikan dia soal bergambar atau jika memang bergambar tidak. Jadi makanya saya bilang tadi diferensiasi itu bagaimana guru dapat memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan gaya belajar, namun tidak mengesampingkan tujuan esensial dalam pembelajaran. Di sini ada 4 pertanyaan besar Bapak Ibu. Kita berharap murid belajar apa? Bagaimana kita tahu bahwa murid telah belajar? Bagaimana kita merespon murid yang belum paham? Dan juga bagaimana kita merespon murid yang sudah paham. Di sini tentunya dibutuhkan seorang guru dalam asesmen berkelanjutan nantinya. Kita harus mengetahui profil belajar murid, kemudian bagaimana sih kita tahu bahwa mereka sudah melaksanakan sesuai dengan yang kita harapkan, dan juga bagaimana cara guru merespon keadaan belajar murid itu. Mungkin demikian Bapak Ibu, sekilas di sini mungkin Bapak Ibu ada kata motivasi. Saya percaya jika saja guru memanfaatkan lebih banyak terbaik dari aspek informatif, maka pembelajaran diferensiasi akan datang secara alami. Maksudnya di sini, jika kita sebagai seorang guru dapat memanfaatkan lebih banyak praktik-praktik terbaik dalam memberikan asesmen formatif ataupun asesmen dalam pembelajaran, maka pembelajaran diferensiasi itu akan muncul sendiri dengan otomatis karena kita sudah menyelesaikan kebutuhan belajarnya. Jadi ketika kita dapat memenuhi kebutuhan belajar dengan satu cara mengajar, apakah boleh apakah kita telah menerapkan diferensiasi? Iya Bapak Ibu. Ketika kita mengajar yang metode ceramah pada saat itu, apakah dianggap tidak diferensiasi? Kita lihat topiknya, ketika dengan ceramah mereka dapat terpenuhi, dan dengan mereka gaya belajarnya suka ceramah, maka kita sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi kembali kepada bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar murid. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait materi pembelajaran diferensiasi. Jadi kita harus memperhatikan kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar siswa. Mungkin di sini dibutuhkan rencana tidak lanjut bagi seorang izin demikian Bapak Ibu karena waktu kita mungkin masih ada ya tiba. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan boleh. Jika tidak ada, saya kembalikan ke moderator kita. Tadi ada Bapak. Silakan Bapak Ibu jika ada yang menanggapi atau ditanyakan bagaimana atau berbagi karena di sini kita kan berbagi praktik baik. Mana tahu ada yang ingin bercerita tentang pengalaman belajarnya dalam pembelajaran di kelas. Ini siapa tadi moderator Pak Suharni? Bapak itu terlempar sepertinya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan atau izin jeda kita tanyakan alasan.
Maaf Pak, izin bertanya. Izin bertanya Pak, boleh? Boleh Bu, silakan Bu. Maaf ya Pak ya, saya aja yang bertanya ya Pak. Ya Bu. Pertanyaan saya Pak gini, kalau kita nyusun modul ajar atau RPP, bagaimana cara menerapkan atau menampilkan adanya pembelajaran berdiferensiasi yang kita laksanakan? Jadi, di mana kita meletakkan eh, diferensiasi itu Pak, gitu? Apakah di kegiatannya atau di asesmennya? Itu aja pertanyaan saya, Pak. Jadi bagaimana cara membuat modul yang bisa menampilkan adanya pembelajaran berdiferensiasi khususnya PAI, Pak? Iya, terima kasih Bu Mutia yang telah berbagi pada kita bagaimana sih guru PAI dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, menampilkannya dalam sebuah modul ajar atau PP sebelum masuk di dalam kelas. Yang benar sekali Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik kita harus membuat sebuah perencanaan sebelum masuk dalam kelas dalam bentuk modul ajar ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini di mana diperlihatkan RPP atau modul ketahui Bapak Ibu, bagian diferensiasi itu ada di awal, tengah, dan akhir. Di bagian awal itu di bagian dari persiapan konten atau materi ajar. Kemudian di bagian proses itu dari bagian kegiatan pembelajaran. Di sini pendahuluan itu konten. Ini terbalik Bapak Ibu ya. Ini harusnya konten dulu, baru proses, baru produk. Jadi di bagian pendahuluan kegiatan itu terlihatlah kontennya diferensiasi. Misalnya di bagian pendahuluan sebagai guru kegiatannya misalnya guru menanyakan kabar peserta didik, guru mengajak berdoa, kemudian melakukan absensi. Guru membagikan materi ajar kepada siswa berupa pertama misalnya buku bacaan Islami sejarah Rasul. Yang kedua, guru membagikan lembaran majalah berisi kisah-kisah Rasul. Kalau yang suka visual ya Bu, bacaan. Atau yang ketiga, guru membagikan link secara online dan dipersilakan siswa membukanya yang berisikan tentang sejarah Rasul. Yang keempat, misalnya guru menampilkan atau memberikan video pembelajaran yang dapat ditonton siswa menggunakan handsfree. Jadi itu berisi di pendahuluan. Jadi terlihatlah diferensiasi konten di sana. Materi ajar tentang sejarah Islam atau sejarah Rasul, misalnya materi Kaina. Jadi sesuaikan dengan materi yang diajar. Misalnya materinya materi pembagian harta warisan, misalnya mawaris. Maka kontennya boleh misalnya di kegiatan pendahuluan, kegiatan kita guru membagikan misalnya buku dari perpustakaan tentang panduan pembagian harta warisan. Misalnya konten yang lain lagi kan berbeda-beda Bapak Ibu, bakat minat siswa, ada yang suka membaca, ada yang suka menonton. Guru membagikan link online yang dibuka siswa melalui handphone masing-masing tentang materi tata cara pembagian harta warisan. Boleh juga guru membawa misalnya mengajak siswa melakukan materi tentang pembagian harta warisan, menonton pembagian harta warisan yang suka kinestetik yang akan diperhatikan. Kemudian diferensiasi prosesnya, di mana terlihat Bapak Ibu di modul ajar LPP, maka dilihat di kegiatan inti pembelajaran. Ini kan tadi konten terbaru, ini pendahuluan proses, nanti terlihat di proses. Misalnya di bagian proses, di bagian mana nanti terlihat diferensiasinya. Misalnya tadi ada siswa yang suka visual, audio atau kinestetik, maka guru terlihat di situ. Misalnya guru memandu diskusi siswa di kelompok visual, misalnya guru melakukan pendekatan kepada kelompok siswa yang kurang memahami materi ajar tentang mawaris. Maka di bagian proses terlihat diferensiasinya di mana? Dari segi proses guru dalam pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran. Misalnya seorang guru tidak boleh sama dalam melakukan pendekatan kepada siswa. Siswa yang sudah mahir, maka diberikan pendekatan lebih sering kepada siswa yang belum mahir. Jadi lebih sering nanti Ibu Mutia misalnya materinya tentang membaca Al-Quran. Maka anak-anak yang agak sulit membaca, maka Ibu Mutia lebih sering nanti mengunjungi kelompok yang agak sulit membaca. Yang agak sudah mahir, tetap Ibu kunjungi, bukan berarti Ibu lewatkan, tidak. Tetap dikunjungi, namun lebih sering mengunjungi anak-anak yang belum mahir. Di sana terlihat diferensiasi proses. Jadi di kegiatan intinya di modul ajar dibuatlah seperti itu.
Di bagian kegiatan penutup, dialah di bagian produk, diferensiasi produk, di mana terlihat di kegiatan penutup, guru telah memberikan kegiatan kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Misalnya, di kegiatan penutup, misalnya, guru memberikan evaluasi terhadap teman siswa dengan memberikan tugas, misalnya di sini kan praktek, misalnya mempraktekkan tata cara wudhu, boleh produknya dalam bentuk estetik, atau guru memberikan tugas siswa dalam bentuk menggabungkan potongan-potongan gambar orang berwudhu dengan urutan sesuai dengan urutan yang benar kalau dia suka gambar. Atau yang ketiga, misalnya guru memberikan arahan kepada siswa atau memandu siswa untuk memberikan apalagi kemampuan siswa, misalnya ada kinestetik, ada visual, ada audio. Visual misalnya membuat penjelasan tentang tata cara wudhu yang benar menggunakan audio, atau ada kelompok proses, maka boleh. Karena intinya kita mengajar itu kan memenuhi kebutuhan belajar murid, bukan menerapkan diferensiasi. Karena diferensiasi ini diharapkan memudahkan kita memenuhi kebutuhan belajar murid. Sama seperti kita kan, kita mengharapkan siswa bisa makan pakai sendok. Maka ketika siswa dapat makan pakai sendok, tanpa kita ajari makan pakai sendok, tanpa kita kasih sendok, tanpa kita kasih makanan, maka kita ngapain lagi kita ajari makan pakai sendok sementara dia sudah bisa. Jadi seperti itulah diferensiasi ini Bapak Ibu. Diferensiasi ini hanya bagian dari strategi pembelajaran yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi bolehnya salah satunya hanya konten saja, proses saja, atau produk saja. Atau ketiga-tiganya juga boleh maksimal, atau dua. Kalau tidak bagaimana? Tetap boleh. Jika Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid tanpa ada diferensiasi. Ada yang seperti itu Bapak Budi. Ada Bapak Ibu. Tanpa menerapkan diferensiasi mungkin terpenuhi kebutuhan belajarnya, maka sudah dianggap itu mencapai tujuan pembelajaran. Tapi diharapkan strategi pembelajaran diferensiasi ini akan memudahkan kita memenuhi. Makanya diagung-agungkan berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid, bakat dan minat. Tapi jika bakat dan minatnya sama, tanpa diferensiasi bagaimana? Ya nggak apa-apa, mana tahu ada di kelas Bapak Ibu kan minatnya sama semua. Suka membaca, maka konten Ibu dalam mengajar hanya bahan bacaan. Maka nggak apa-apa orang Ibu memenuhi kebutuhan belajarnya. Jika semua suka praktek Bapak Ibu, misalnya hanya diferensiasi produk, suka praktek, maka setiap belajar ada prakteknya. Apakah tidak diferensiasi, tidak ada materi yang lain selain praktek? Maka nggak apa-apa, karena Ibu tujuan belajar kita hanya mencapai tujuan pembelajaran. Bukan fokus pada penerapan pembelajaran atau variasi belajar strategi diferensiasi. Diferensiasinya hanya memudahkan Bapak Ibu bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan belajar dengan pola diferensiasi produk, konten, dan proses. Ya, terima kasih untuk yang telah memberikan tadi berbagi praktik baik. Ada Bapak Ibu yang lain yang ingin berbagi atau menanyakan? Jika tidak ada, nanti saya kembalikan kepada moderator untuk memandu. Baik Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, silakan disampaikan pada Bapak Ibu pemateri kita pada sore hari ini. Khususnya ini kan kita kombelnya kombel pendidikan agama Islam gitu ya kan. Pak Budi, ada konten video gitu contoh penerapan kombel, maksudnya pembelajaran diferensiasi Pak yang bisa ditayangkan nggak? Iya, izin Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Tadi saya mau share di sini karena kebetulan komputer saya ini agak lain, jadi saya nggak bisa memudahkan. Kita bisa melihat salah satu langkah-langkah penerapan pembelajaran diferensiasi dalam bentuk video pembelajaran. Ada mungkin di YouTube kita lihat beberapa berbagi praktik baik guru-guru PAI hebat yang telah berbagi pengalaman mereka dalam berbagi
pembelajaran di kelas. Mungkin mohon maaf sebelumnya tidak bisa saya tampilkan di sini. Mungkin nanti kalau gitu nextnya Pak, dapat kita share nantinya berbagi. Saya juga ada sedang membuat video pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu yang lagi proses Bapak Ibu sekalian saya jadikan nanti sebagai materi sosialisasi di sekolah saya dan juga berbagi dengan teman-teman. Karena kebanyakan saya lihat di YouTube itu kebanyakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah agak pro itu mapel umum ya, mapel yang PAI saya lihat masih belajar kita tapi tidak berbentuk kemungkinan bahwa materi PAI atau buku PAI itu tertinggal di guru. Tidak Bapak Ibu, ternyata buku PAI juga sangat semangat dan juga sudah mulai banyak saya lihat di YouTube berbagi baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nanti setelah kegiatan ini selesai mungkin kita Bapak Ibu guru hebat dapat juga sama-sama belajar kita membuat konten tentang berisi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Karena memang ketika kita belum melaksanakannya atau mencoba menerapkannya, kita belum bisa mungkin dapat mengetahui lebih jauh tentang kondisi nyata anak-anak kita di dalam kelas. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin bisa berbagi tentang penerapan di dalam kelas, silakan Bapak Ibu. oh baik. Jadi harapannya ketika nanti Pak Budi punya referensi gitu kan Pak, untuk bisa dibagikan ke kombel kita, itu sangat bagus, saya rasa gitu ya Pak, sehingga kita tuh benar-benar ngerti, oh ketika konten apa namanya pembelajaran diferensiasi terkait dengan proses khususnya materi PAI, pelajaran PAI seperti ini. Yang pembelajaran diferensiasi konten untuk mapel PAI seperti ini. Begitu juga dengan produknya. Eh, Mungkin harapannya dari kita nanti selesai dari webinar ini, kita akan juga melakukan praktek, ya praktek baik gitu ya Kak Mutianingsi ya, Bu Mutianingsi. Harapannya kita sama-sama saling belajar, saling melengkapi. Nah, karena kan fungsi kita hari ini adalah berbagi, sharing, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan insight-insight baru, materi baru, pengetahuan baru, sehingga bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain silakan ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau diperdalam lagi, karena kita dijadwalkan memang sampai jam pukul 17.00 gitu ya, jam 5. Tapi kalau memang tidak ada, ini akan kita padakan. Dan informasi juga, itu sudah ada link link untuk absensi kita, sekaligus link saran masukan refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan data yang diminta, dan itulah nanti yang menjadi landasan kita untuk membuatkan sertifikat peserta webinar kita pada hari ini. Pak Budi, bisa tayangkan nggak Pak Budi slide profile Bapak Budi? Kan peserta kita masih banyak yang kurang paham nih Pak. Ini Pak Budi siapa gitu kan? Orang Sibolga kayaknya. Kan kita kan tebing Pak Budi ya kan. Ada Pak Budi? Tentang profil. Maaf Pak, terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Suhendra. Sebelumnya di slide saya tidak menyediakan Oh ya, belum ya. saya, tapi saya bisa menceritakan profil saya Bapak Ibu untuk dapat memotivasi Bapak Ibu lainnya untuk dapat kita sama-sama belajar. Izin ya Pak menyampaikan saja mungkin jika dibutuhkan. Oke, jadi kalau kita lihat yang dapat informasi Pak Budi ini merupakan, sebentar ya kita lihat dulu Bapak Ibu agar lebih dekat, dan insya Allah kita akan sering-sering buat seperti ini Pak Budi, karena memang guru PAI ya memang banyak tuntutannya juga gitu ya kan, dari sekolah tidak kalah
jauh berbeda dengan guru-guru yang lain gitu. Jadi Bapak Ibu, Pak Budi ini merupakan PKS ya, kurikulum di SMA Negeri 4 Sibolga. Kemudian Pak Budi juga guru penggerak angkatan 7, kemudian pengajar praktik angkatan 11, berarti tahun ini ya, angkatan 11 tahun ini. Kemudian sekretaris Akpai Sibolga, kemudian ketua Kombel guru penggerak SMA 4 Sibolga, pelatih daerah PKB PAI. PKB PAI ini Pak yang itu kan ada PD1, PD2, itu yang mana Pak Budi? Yang Pro 3 SMA. Profesi ya. Iya. Kemudian ada narasumber berbagi praktik baik, kemudian PIC pengolahan kinerja PMM, dan yang tak kalah hebatnya Pak Budi ini peringkat 1 Diklat Prajabatan CPNS golongan 3, Pusdiklat Regional Bukit Tinggi tahun 2016, peringkat 1 OGN. OGN ini apa Pak? Olimpiade Guru Nasional ya Pak? Oh, izin Bapak Ibu, bukan berarti saya hebat. Ogen ini dulu diselenggarakan oleh Kesarlindung. Kan dulu ada namanya Kesarlindikmen, sekarang BBGP dan BPMP, Dikemdikbudristek. Jadi bukan berarti saya peringkat 1 di Ogen ini berarti saya paling hebat, bukan. Karena di Kesarlindung itu pada tahun 2018, tidak hanya melakukan OGN, mapel biologi, sosiologi, dan juga mapel matematika, tetapi juga menambahkan mapel seni budaya dan juga PAI untuk pertama kalinya. Namun ketika itu kan ada pendaftarannya secara daring dan juga pengisian esai dan juga makalah ilmiah. Kemudian saya lihat pesertanya itu hanya ada 2 Bapak Ibu. Di level 1 itu pesertanya hanya saya dan satu lagi dari Karo. Dan sampai ke tingkat provinsi itu karena memang seleksi esai hanya 1. Jadi makanya saya juara 1 dari 1 peserta. Jadi bukan berarti saya bukan Bapak Ibu. Jadi banyak juga kawan-kawan yang bertanya, oh hebat kali tingkat provinsi juara 1. Gak apa-apa. Saya cuma merasa bangga juga karena saya salah satu guru yang mungkin mau belajar dan mungkin kebutuhan saya. Hanya saya satu peserta yang lolos ke tingkat provinsi karena hanya 2 yang daftar Bapak Ibu. Satu tidak selesai lolos makalah, hanya saya, maka saya yang tingkat 1. Namun saya tidak masuk 20 besar nasional karena diundang ke Jakarta itu pada saat itu hanya 20 besar nasional. Jadi hanya 20 yang terbaik dari seluruh Indonesia. Jadi saya tidak masuk. Saya masuk memang belum layak juga kayaknya. Oke, baik ya. Nah, tadi sudah dijabarkan ya Kak. Jadi maaf ya Pak, kita off kamera karena rame di rumah. Nah, terakhir Pak Budi ini meraih 1 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu ONL, guru level 5 POSI. POSI ini pekan Olimpiade Sains Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya Pak. Di 2022 sampai 2024. Ya. Jadi Bapak Iya, Ibu jadi Bapak semuanya, untuk kegiatan kita, memang mungkin masih banyak yang belum belum terjawab beberapa harapan-harapannya gitu kan. Nah, seperti contoh-contoh penerapan pembelajaran di PAI. Tapi hari ini kita masih mendalami konsepnya dulu. Betul Pak Budi ya. Nah, jadi konsepnya ini harus kita pahami lebih dalam lagi. Mudah-mudahan selesai dari webinar ini, kita semua bisa mengimajinasikan pembelajaran PAI seperti apa yang mau kita buat di kelas. Nah, setelah mendapatkan materi tentang diferensiasi, harapannya kita bisa mengimajinasikan dan membuat itu jadi kenyataan pada saat pembelajaran. Kan seperti itu kira-kira Pak Budi. Nah, jadi nanti untuk tambahan dari kita, Bapak Ibu silakan buka PMM-nya. Buka PMM-nya, nanti di situ ada pelatihan mandiri ya. Kalau nggak salah, saya sudah ikutin, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi kita lebih banyak khasanah kita, wawasan kita, dan sumber referensi kita untuk kegiatan pembelajaran diferensiasi ini seperti apa. Khususnya kita terapkan di pelajaran
pendidikan agama Islam dan pembelajaran yang lain. Baik Bapak Ibu, ini karena sudah jam 15.50 sudah azan, sudah selesai di sini Pak Budi di Tebing Tinggi. Mungkin ada yang mau sholat sebentar lagi dan ada yang mau masak juga kayaknya kan ibu-ibunya. Jadi kita kita anggap ini pertemuan kita padakan dulu. Gimana Pak Budi? Kita padakan dulu ya hari ini ya. Boleh Pak, izin Pak, Bapak Ibu sebelum ditutup nantinya. Di sini saya mohon maaf mungkin dalam penyampaian saya mungkin ada penyampaian yang tidak tepat atau bahasa yang salah, saya mohon maaf. Kemudian ini mungkin pengalaman saya pribadi yang pertama Pak Bu dalam berbagi praktik baik secara daring, makanya saya kurang apa, karena memang sebelumnya saya secara luring, tapi nggak apa-apa, saya sangat luar biasa dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajak saya berbagi di sini. Karena ini pengalaman perdana dan menjadi refleksi saya ke depannya agar dapat lebih semangat dan juga dapat memberikan berbagi praktik baik yang lebih baik lagi ketika dalam sesi daring. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kata-kata saya atau materi mungkin membosankan atau bagaimana. Mohon maaf sebelumnya. Ya, baik Pak Budi. Kami juga mohon maaf Pak Budi, karena memang ini perdana juga nih Kombel kita buat seperti ini Pak Budi, karena sejak berdiri sampai hari ini Kak Budi ya, baru buat perdana dengan kesibukan luar biasa, Alhamdulillah kita bisa membuat webinar perdana Kombel KKG PAI di Tebing Tinggi. Kok kemarin itu kita luring, karena luring kan harus ada webinarnya. Jadi ini hari ini kita webinar secara daring. Nanti di minggu depan atau 2 minggu yang akan datang kita buat kombinasi ya, boleh luring, maksudnya luring sekaligus webinar sehingga peserta yang satu kota bisa ikut gabung di kelas dan yang di luar kota bisa menyimak juga dengan kita gitu. Harapannya sih guru-guru Pak iya terus berproses memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Eh, ini saja dapat kami sampaikan. Untuk materinya nanti akan kita share di grup Kombel yang ada di WA Bapak Ibu. Ya, silakan yang belum bergabung, di grup silakan bergabung. Nanti akan kita share materinya dari Pak Budi dan juga mungkin Pak Budi ada tambahan-tambahan referensi video praktik baik bisa di-share ke kita sebagai referensi dan juga dari kawan-kawan sekalian untuk sama kita belajar bersama. Nah, karena fungsi dari Kombel kita ini saling berbagi. Tidak ada yang lebih pintar ya gitu ya. Tapi semua kita saling belajar, saling melengkapi. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa terwujud Bapak Ibu. Ini saja dari kita Bapak Ibu. Saya Suendra selaku pengurus Kombel beserta Kak Mutianingsi. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kita hari ini dan harapannya di masa yang akan datang kita bisa lebih maksimal lagi. Ada yang mau disampaikan Kak Mutianingsi? Sudah cukup Sudah Pak cukup Hendra. ya. Nah, Dari Bapak Ibu yang lain ada masukan? Ada yang mau dipertegas atau dipertanyakan silakan Bapak Ibu. Sebelumnya akan kita silakan Bapak Ibu buka kameranya akan kita apa namanya itu? Screenshot ya. Bapak Ibu akan kita ya Bapak Ibu 1, 2, 3.
Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf pada Pak Budi jika ada dari kami warga tebing yang kurang berkenan. Dan ini ada peserta kita dari luar daerah juga ya. Semoga bisa saling bersinergi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mate kontes aku putus lupa. Keluar Bapak Ibu. Dungu pendina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.